Ya, udah bisa, Udah Mas. bisa, Mas. Makasih, Mas. Oke, record. Halo semua dulu lah. Bentar. Ya. Halo, udah ya? Sudah, Mas. Iya, Mas, sudah. Oke, gue mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya mulai mengenai running praktikum PPTI 4 tentang AKI, analisis kelayakan investasi. Mungkin sebelumnya saya ucapkan selamat datang di ruang Zoom. Ya. Oke, selanjutnya ya di-share dulu nih. Aku share screen dulu. Mana ya? Mana? Nggak muncul. Muncul nggak? Muncul, Mas. Udah, Mas. Jadi ini ya, Pak jelasin secara singkat dulu ya. Jadi AKI itu kan tentang analisis kelayakan investasi. Nah terus ini kan berarti yang biru ini kita menggambarkan untuk berinvestasi. Nah, ada dua kemungkinan yang nanti bakal kita petik, maksudnya di kemudian hari. Yang pertama adalah kita bisa memperoleh investasi yang baik dan benar sehingga kita mendapatkan uang yang banyak. Kemungkinan kedua, kita dapat rugi. Nah, oleh karena itu kita memerlukan analisis kelayakan investasi untuk menilai apakah suatu investasi tersebut layak dan tidak merugi. Ini dia menilai investasi layak atau tidak. Terus metodenya apa? Sesuai yang udah kalian baca di modul kan udah ada NPV, IRR, payback period dan sebagainya. Sebenarnya masih banyak lagi metode-metode analisis kelayakan investasi. Tapi yang kita gunakan NPV, IRR dan payback period aja. Lalu ini nanti studi kasusnya akan kita terapkan di Excel-nya, di running Excel. Jadi yang pertama ini mewakili customer atau demand dari customer. Nah itu meningkat. Ini studi kasusnya di PT Silogis misalkan ya, kan kita memproduksi kursi kuliah, kursi belajar. Nah demand dari customer meningkat, tetapi kapasitas produksi dari usaha PT Silogis itu apa ya namanya, tidak bisa memenuhi demand yang meningkat sehingga bisa menyebabkan over demand. Ya, over demand. Lalu over demand ini nanti ada apa ya? Kita kan kemarin kalian udah mendesain perusahaan kecil ya tentang furnitur.
Nah, itu nanti diasumsikan sudah berjalan selama 1 tahun. Nah, terus kemarin udah ada demand-nya juga. Nah, itu nanti kan karena meningkatnya demand customer, nah maka over demand. Lalu bagaimana perusahaan menghadapi over demand ini? Yang pertama kemungkinan adalah ekspansi, yang kedua adalah tidak ekspansi. Ekspansi ini dalam artian apa namanya mengenai kapasitas produksi. Kalau ekspansi nanti berarti beli mesin baru, mesin bekas, mesin sewa. Kalau tidak ekspansi berarti kapasitas produksinya tetap, tapi nanti di backup dengan tenaga overtime, yaitu tenaga kerja overtime. Kalau yang ekspansi tadi kan beli mesin baru. Nah, kalau yang tidak ekspansi ini beli mesin baru juga, tapi apa namanya? Kapasitasnya tetap. Misalkan sebelumnya kapasitasnya 100. Nah, kalau ekspansi nanti berarti kapasitasnya menjadi 200. Kalau tidak ekspansi nanti kapasitasnya tetap 100. Tuh, seperti itu. Oke, kita buka template. Template udah kelihatan toh? Template. Kelihatan, Mas. Nah, di template ini ada beberapa sheet. Ada data awal, demand, alternatif, cash inflow, dan cash outflow. Sebenarnya ini ada template lagi, tetapi disusulkan besok melalui upload YouTube. Oke. Ini nanti ada dua sheet lagi sedikit. Tapi besok tidak Zoom tapi upload YouTube. Nah, yang pertama ini ada data awal. Ini data awal adalah aset awal dari perusahaan. Jadi kan ini aset awalnya yaitu bangunan, tanah, mesin gerinda, mesin milling, turning, las listrik, mesin drilling, mesin bending, terus ada PC, printer, dan kendaraan. Nah, ini umur ekonomisnya sekian. Nah, terus karena ini tadi diasumsikan perusahaannya sudah berdiri 1 tahun, nah, sisa umurnya berarti dikurangi 1. Nah, terus ini nilai asetnya sekian, nilai sisa sekian, dan perawatan sekian. Nah, terus dari kalian kan kemarin udah ada modul job design. Nah, di job design kan ada, jadi ada kebutuhan tenaga kerja kalau nggak salah. Nah, itu di sampingnya ada kebutuhan mesin produksi. Nah, itu nanti kebutuhan mesin produksinya ditaruh sini ya, di yang kuning ini. Misalkan perusahaan kalian mesin gerindanya berapa? Misalkan 1, millingnya 2, turning 2, las listrik 1, drilling 1, mesin bending 1. Nah, misalkan gini. Mas disesuaikan dengan yang di job design. Tetapi nanti selain disesuaikan nanti minimal 1 ya, walaupun saya lihat ada beberapa kelompok yang apa namanya tidak ada beli mesin gerinda gitu. Tapi kan kita tetap produksi, maksudnya kita tetap melakukan proses gerinda gitu. Jadi minimal 1. Nanti dilihat lagi di job design-nya. Nah, terus selain itu kemarin ada file ada modul HPP, nanti HPP-nya ditaruh sini. Misalkan berapa ya? HPP-nya misalkan ya 500.000, harga jual misalkan 700.000. Nah, ini saya pokoknya ketik aja nanti sesuaikan dengan kalian aja.
Ini biaya bahan bakunya 200.000 ya kan. Terus tenaga kerjanya 200.000. Nah, misalkan ini, pokoknya nanti sesuaikan. Nah, terus ini biaya variabel tahun pertama ini diisi nanti. Oh iya, nanti kalau ada pertanyaan langsung aja ya, langsung Mas tanya gitu ya. Kalau kecepatan atau mau ada pertanyaan. Oke. Oke, Mas. Ini nanti biaya variabel tahun pertama ini yaitu biaya bahan baku dan BTKL. Jadi kita masukkan sama dengan bahan baku dan BTKL. Ini di F4 dulu. Nah ini. Terus nanti kita asumsikan per tahun itu kita mengalami inflasi 0,77%. Jadi ya inflasi ada bahan baku dan BTKL nanti 0,77%. Nah, menyebabkan ya harganya naik, harga bahan baku dan BTKL-nya misalnya 0,7%. Nah, satu deh. Nah, ini. Nah, ini gitu. Nah, terus nanti ada biaya overtime. Nah, biaya overtime nanti kan kalau kemarin untuk biaya per jamnya kan berapa kemarin? 20.000 kan. Nah, ini diganti biaya per unit kemarin berarti 23,33. Ya, itu. Terus inflasi juga 0,77. Dikopi aja bisa ini. Nah, ini udah naik 0,77%. Oke, selanjutnya demand. Nah, ini demand-nya. Mas mau tanya dong, Mas. Ya, apa? Di slide sebelumnya yang berarti buat biaya bahan baku sama BTKL itu per tahun atau total ya, Mas? Per tahun, per unit. Jadi kan yang biaya bahan baku kan udah ditulis di template kemarin 200-an ribu itu berarti ngambilnya itu. Yang itu. Nah, terus untuk yang BTKL? Itu berarti per kelompok kan ada. Ya. Ya, per kelompok. Oke, udah jelas? Gimana? Mas, boleh ulangin sekali lagi nggak, Mas? Ya, ulang ya. Jadi kan ini biaya variabel kan berarti menyangkut dari biaya bahan baku dan BTKL. Oh, ini kita anggap biaya baku dan BTKL. Nah, kan kemarin biaya bahan bakunya relatif sama semua toh. Nah, terus yang BTKL per kelompok. Ini yang like siapa nih? Masnya kan? Masnya yang like. Iya, masih yang like. Kirain gue. Tak kira internet gue. Tidak. Sumpah aku kaget, anjir. Aku kira aku Iya, yang gue kira gue yang nge-lag anjir. Gue udah merhatiin bener-bener kok diem. Lulu. Masnya hilang. Hilang. Ye lulus. Bang, internet tuh belum tak restart loh. Ye lulus. Mau tak restart tadi. Rizky bisa lanjutkan untuk tutornya, praktikum. Itu yang ngomong siapa? Anjir. Rizky ya. Gimana nih Mas Bram ya?
Yang ngomong lanjut tutor siapa sih? Torik. Halo. Kabar, guys. Dia mau Halo tanya nih. Mas. Masuk. Halo Halo. Mas. Mas. Mas, Ada Tes Mas. tes udah masuk. masuk. Tadi salah teknis. Iya. Iya siap. Ya, Gak Mas. apa-apa, Mas. Sudah biasa. Mantan teknis laptopku panas. Cek. Mana ya caranya? Share. Nah, udah kelihatan semua toh? Udah Mas. Sudah. Ya, kan itu dari BW dan BTKL. Nah, ini dihitung dulu. Nah, terus ini ibaratnya setiap tahun kan ada inflasi, jadi meningkat. Meningkatnya kalinya ya 0,77 berarti 100,77%. Seperti itu. Nah, udah jelas toh? Ini juga sama. Nah, yang overtime langsung ditulis ini aja nggak apa-apa. Langsung ditulis 23,333. Gimana Mas? Oke. Yang di overtime Mas? Langsung ditulis 23,333 aja. 23. Terus dia berarti sama, Mas, dikali 100,77% lagi. Ya. Oke. Oke, selanjutnya demand. Nah, ini demand-nya tergantung masing-masing kelompok yang kemarin ya. Langsung di copy aja di sini ya, berapa ya? Data demand. Nah, kelompok berapa ya? Berapa kayak ini kayak nah, langsung taruh aja. Dering. Nah, ini udah muncul rata. Nah, terus ini kemarin prospek permintaannya diasumsikan lagi. Nah, pasar kan kita menjualnya ke pasar, misalnya ke masyarakat, ya pasar lah. Nah, nanti diasumsikan pasar itu tumbuhnya 1,45% per bulan. Nanti langsung dari rata-rata aja. Jadi kali 5%. Oh, salah. Kali. Nah, dikali ke sini dikali 100 berapa nih? 1,45%. Terus sampai ke bawah di 2 kali terus. Nah, udah. Berarti ini nanti analisnya sampai ini kemarin datanya kan bulan Januari 19 sampai Desember 2019. Ini ceritanya melanjutkan 1 tahun, nanti Januari 2020 nanti sampai 5 tahun, berarti sampai Desember 2024. Nah, Desember 2024. Nah, terus bisa kita ketahui kapasitas yang kemarin kan saya lihat ini saya lihat satu kelompok aja ya. Nah, kan kapasitasnya kemarin apa itu yang itu lagunya masuk kayaknya, Rel. Sorry. Sengaja banget, aduh. Ya, lanjutkan ya. Nah, nanti kemarin kan kemampuan produksinya 150 batasnya. Ini yang HPP kemarin. Nah, terus kita berarti kan kapasitasnya 150. Nah, terus ini kita lihat siapa itu? Siapa itu? Gak tahu Mas. Ya. Oke, berarti kan mana tadi? Nah, ini kan 150. Nah, terus yang ini nanti dikurangi. Nanti proses permintaan, kurangi kapasitas. Nah, sekian. Jadi selama negatif atau nol, berarti perusahaan bisa mencukupi apa ya, demand. Nah, pas Januari ini sampai seterusnya akan positif. Nah, itu berarti perusahaan tidak bisa memenuhi demand karena kapasitasnya tidak cukup.
Nah, tadi pas yang di slide PPT tadi kan pilihannya perusahaan mau beli kapasitas yang didobelkan, berarti 150 kali 2 dengan 300. Nah, atau tetap 150, tetapi nanti pakai biaya overtime. Nah, Mas, maaf putus-putus suaranya kurang jelas. kurang dengar. Iya. Jadi ini tadi kan ada prospek permintaan, ya seterusnya. Terus ini nanti juga ada kapasitas, kan sama apa semuanya. Nah, nanti dihitung over demand-nya berapa, dikurangin. Nah, pas over demand positif ini berarti perusahaan tidak mampu tidak mampu untuk memenuhi permintaan konsumen, sehingga perlu ditambah kapasitas atau perlu untuk dengan tenaga overtime. Oke, seperti itu. Terus kita lihat, nah kan tadi ini ya, pilihannya kan ada ini. Pertama tambah kapasitas, terus ini tidak ekspansi, terus ini. Nah, berarti ini kan ada 6. Oleh karena itu di Excel nanti juga ada 6. Ini mau untuk ini kan berarti, nah berarti kan nggak ada beli sama nanti pertama pilihan I, ada 3 tabel. Dan kedua, Mas, ya suaranya hilang. suaranya hilang. Iya mas, Halo? kalau nggak hilang tadi getar-getar gitu mas suaranya. Iya sih, Tadi putus-putus suaranya. agak putus-putus, Mas. Iya, putus-putus. Mas bingung mas. Halo. Iya mas. Iya, Halo? Mas. Halo. Iya Mas, iya. Halo. Itu kayaknya gara-gara laptopnya panas, terus maksudnya kayak laptopnya dilemot gitu loh, Mas. Jadi Mas suaranya Iqbal. kena efek. Waduh. Kayak ada durut-durut gitunya, Mas. Oh gitu ya mas ya. Kipasin aja. Semacam Kipasin. suara bulat-bulat. Kipasin aja. Oke. Kedengeran? Siap. Halo. Dengar, Iya, Mas, Mas. dengar. Udah kedengeran Oke. Mas. Mas, aman. Nah, ini jadi kan yang pertama tadi saya jelasin lagi, ada mesin baru, terus mesin bekas, dan sewa mesin, serta atribut-atributnya. Oke. Terus yang kemudian ada pilihan untuk tidak ekspansi. Nah, ini ada 3 juga, mesin baru, bekas, dan sewa. Mas, belum suaranya berebut lagi mas. Dan yang kedua, ada pilihan untuk ekspansi. Ini juga sama, mesin baru, bekas sewa. Halo? Ini mas kayaknya screen-nya nggak bergerak deh mas. Emang nggak bergerak apa? Halo, tes? Tes. Masuk mas. Ya, Masuk Mas, cuma screen-nya lama banget. Jadi screen-nya Jadi kalau misalnya Mas Bram ngomong terus Excel-nya digerakin itu suaranya kayak efek tuh loh, Mas. Gini? Ini gerak sih, Mas. Jelas, tapi nanti kalau misalnya Mas Bram nge-scroll ke bawah itu nanti getar-getar. Halo? Ini agak delay deh dari Mas Bram ya. Halo. Halo, Mas. Sekarang kedengeran Mas. Dengar mas. Kedengeran? Dengar mas.
Cuman kalau pas ngomong tuh biasanya pas di tengah-tengah pembicaraan Soalnya Mas kadang Bram berat ngomongnya gitu. saat kalau Mas Bram ngomong full kayak putus-putus Udah? lagi deh. Ya. Kan tadi kayak ngomongnya satu kali doang. Ini jadi ada kayak kebut. Iya. Halo Mas Bram. Wow. Halo Mas Bram. Ada Mas Bram, Aida. pinnya bagus. Apa Mas Bram ini? Halo Mas Bram. Mas Bro punya aja. Assalamualaikum. Halo Mas. Udah. Said. Halo. Masuk. Masuk. Halo Ewes. Lid, ini laptop Ah, Lida. siapa? Ini Lida apa Mas Bram? Ini laptop Halo. siapa? Halo, Halo Mas Bram. Mas. Oh, tes. Aku ketahuan. Halo Mas. Rani hostnya sekarang. Halo Mas. Sumpah sorry ya guys, gue ngakak mulu, ini aneh banget. Halo Mas. Mas. Mas Bram hilang. Sumpah Masih. YouTube. Halo Masih. Udah balik lagi guys. Yuk. Mas Bram. Sabar. Udah. Mas Bram, gulai lidah. Sumpah YouTube aja. Halo Mas Bram. Kenapa sih kita hal-hal udah kayak gelap uji nyali dah? Masih nggak bisa ya? Halo Mas Bramnya kemana ya guys? Udah. Mas Bram udah masuk Mas. Masuk Rel. Udah nggak apa-apa deh Masih Mas. parah banget. Punya Aurel sepi nih. Halo. Ya. Halo guys. Nah, ini masih bisa kok Rel, maksudnya kayak Rela dia. aku juga takut sebenarnya kalau aku yang hilang. Iya, tapi kayaknya masih deh, masih masuk kok, masih hijau-hijau nih kalau kalian ngomong. Halo. Ini mau putus apa gimana ya guys? Siapa yang putus? Sabar. Halo. 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 Masuk kok, kalian semua masuk guys. Oh. Santai. Halo. Aku bisa denger kalian semua. Aku bisa berhenti halo-halo nggak Rel? Itu yang halo-halo basit BTW. Suaraku sama Kak Aurel. Anjir. Assalamualaikum, Mamang. Waalaikumsalam. Pak Haji, gimana kabar Pak Haji? Iya silahkan Torik, ada apa? Apakah ada kelanjutan? Tes. Ini yang ngomong, maaf ini yang ngomong Mas Bram apa Fadil ya? Rel, kalau misalnya ngomong kelihatan hijau-hijau Rel, mending lu lihat. Mas Iya, jadi di mic-nya nanti ada hijau muncul-muncul gitu. Mas Bram sekarang lagi unmute. Jadi kamu bisa bedain siapa yang ngomong. Iya, Rel. Sumpah, Gitu, Rel. di laptop gue tuh nggak gue pin, jadi gue nggak dari gue dari speaker view gitu loh.
Iya, ini Ini speaker nggak- view. Iya sama, ini juga speaker view tapi ada aja, Google. Rel. Enggak, kamu siapa sekarang? Oke, oke, oke. Aku Ya, bicara. itulah. Ya. Bicara. Aurel Katro. Iya, sorry banget, guys. Nggak pernah megang laptop aja lu. Kagak, dia kuliah absen doang anjir, habis itu Halo, tidur. halo. Wah, Halo, Mas. bener-bener Mas. Selamat setia. siang, Mas. Ganggu, Mas. Mas. Masuk, Mas. Kedengeran toh? Iya. Bener, Mas. Wah, ini ternyata banyak ujian juga. Kedengeran, Mas. Bener banget, Mas. Yuk, kita lanjutin. Siap, Mas. Nah, langsung aja ya. Nah, ini tadi kan tidak ekspansi, berarti jumlahnya Mas, sama ini seperti- layarnya belum ada, Mas. Oh. Aduh, tidak. Oh iya ya. Lupa. Nah, ini. Nah, kita pilihnya tidak ekspansi. Jadi, kan ini opsi pertama ya. Ini berarti jumlahnya seperti semula. Tadi kan jumlahnya ini di link aja yang kata awal tadi. Nah, ini tuh. Nah, jumlahnya seperti yang ini. Terus nanti yang sebelah sini yang ekspansi ini nanti kita kalikan 2. Nah, berarti artinya apa? Berarti artinya ini kapasitasnya menjadi 2 kalinya. Oke, seperti itu. Terus, nah ini ada depresiasi. Masih ingat tuh depresiasi apa? Depresiasi penyusutan nilai aset. Jadi yang pertama, ini kenapa saya bedakan aset awal dan aset baru. Nah ini nanti kan di data awal tadi, nah, ini ceritanya ini semua aset ini sudah dimiliki oleh perusahaan. Nah, jadi kita depresiasinya menyesuaikan ini semua. Jadi misalkan sisa umurnya 2, berarti nanti habisnya di tahun kedua. Seperti itu. Kita coba dulu ya yang bangunan. Bangunan berarti seperti ini. Jumlah maksudnya jumlah aset. Jadi jumlah asetnya ini terus dikali nilai asetnya dikurangi nilai sisa terus dibagi sisa umur ekonomis, bukan sisa umur ekonomis. Di F4 aja. Nah ini berarti kita menggunakan metode depresiasi straight line. Berarti setiap tahun sama. Oke. Nah untuk selanjutnya ada kita masukkan yang mudah-mudah dulu, misalkan isi. Misalkan tes. Oke. Nah, misalkan visi ini nanti di data awal isinya kan ada jumlahnya 5 terus dikali nilai aset dikurangi sisa terus dibagi jumlah umur.
ekonomis. Nah, ini berarti yang printer, sini yang kendaraan. Terus kita F4. Nah, ini untuk yang bangunan sama PC printer kendaraan. Nah, sekarang untuk yang mesin-mesin, nah ini agak rumit sedikit. Jadi yang pertama mesin Gerinda. Jadi yang pertama ini yang kita lihat aset awal ya. Jadi kita habiskan dulu aset awalnya. Misalkan Gerinda berarti berarti ini jumlah dulu, jumlahnya 1 dikali beli dikurangi jumlah bagi umur ekonomis. Nah, tadi kan Gerinda umurnya berapa? 3 ya. Nah, 3. Karena udah jalan 1 tahun, maka sisanya sisa umurnya menjadi 2. Jadi di sini kita dulu. Pas tahun kedua itu terakhir Gerinda yang aset awal ini dipakai. Ini nanti ku selesaiin dulu ya, nanti baru tanya. Nah, ini berarti yang oleh karena ini sebentar. Tadi kan umurnya kan tinggal 2. Nah, berarti ini tinggal 2 tahun aja. Terus 3 sampai 5-nya gimana? Nah, 3 sampai 5-nya kita beli baru. 3 sampai 5 beli baru. Karena ini mesin baru sama yang aset dimiliki sama ya. Jadi ini sama seperti. Kita di kopas aja, di kopas. Atau kalau nggak kalau pakai yang sini bisa, misalkan ini harga jumlah dulu deh, jumlah beli itu ini harga beli dikurangi dibagi mode ekonomis. Nah, hasilnya sama kan ya, karena harganya juga sama. Ini di F. Nah, berarti ceritanya nanti ketika tahun pertama dan tahun kedua itu mesin Gerindanya pakai yang aset awal yang lama. Nah, terus ketika tahun ketiga sampai tahun kelima, nah itu pakainya aset yang baru. Tetapi jumlahnya tetap 1. Ini tadi kan habis, terus ini belinya 1 lagi. Jadi jumlahnya tetap 1, karena kan tidak ekspansi. Nah, itu nanti sama ya untuk yang seterusnya seperti itu. Ada yang ditanyakan? Berarti itu berlaku untuk mesin aja ya, Mas? Ya, karena untuk kan kita analisisnya selama 5 tahun. Nah, sedangkan yang bangunan, yang PC, printer, kendaraan kan sisanya masih 14 tahun. Ini juga 5 tahun. Nah, pas toh, berarti ini 5 tahun. Yang ini malah lebih. Berarti, nah ini sebenarnya ini bangunan ini langsung ke sana sampai tahun ke-15 bisa gitu.
Itu makanya kalau yang mesin-mesin ini umur ekonomisnya lebih sedikit. Jadi ya beli. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Berarti Mas yang kita ukur aset beli mesin barunya itu yang Gimana? di bawah Kurang kenceng. Berarti yang kita ukur depresiasinya itu cuman buat mesin yang under 5 tahun gitu, Mas? Semuanya. Jadi Oh, tapi ini nanti yang beli baru yang di bawah 5 tahun. yang beli baru kalau ini udah habis kan, ini tadi mesin gerindanya kan dipakai. Berarti nanti cara ngerjainnya gini. Pertama kalian kerjain dulu yang atas ini sampai habis. Misalkan kan ini tadi habisnya sampai 2 tahun. Nah, kalau misalkan las listrik ya. Las listrik berarti las listrik kan berapa? Jumlahnya jangan yang las listrik, misalkan yang ini yang jumlahnya 2 misalkan. Power off. Yang misalkan turning. Data awalnya. Oh ya, misalkan turning. Misalkan turning berarti kan ini 2 dikali dalam kurung ini dikurangi nilai sisa dibagi umur ekonomis. Nah, karena tadi turning 5 tahun toh, tapi udah kepakai 1 tahun, berarti tinggal sisa 4 tahun. Nah, 4 tahun itu artinya sampai tahun keempat. Berarti. Nah, terus ini berarti mesin turningnya beli lagi di sini. Nah, sejumlah 2 dan ya sama kan, cara kerjanya sama, depresiasi seperti biasa, kurang. Ini bagi umur ekonomis. Kok itu sih? Salah. Benar ya? Kok beda ya? Ada yang salah ya? Dicek lagi. Ini ya. Nah, turun berarti ini sebenarnya sama aja. Oh, salah. Yang turning ganti 4 juta ya, yang awal ya. Salah ketik. Biar sama. Bisa. Oh, yang bener yang ini ya, Ini di kopas aja ini. Oh, aku tahu. Ini tadi kenapa 8 juta? Karena tadi kan jumlahnya 2, berarti ini jadi double. Akan ini mestinya 35, enggak double. Tuh. Oke.
Eh, berarti yang ini tadi salah. Kalau ini yang nah, jadi gini ya. Nah, wis. Bener ini. Nggak usah dikali. Sampai ya. Lanjut ya. Ada yang mau? Halo? Belum, Jadinya yang gimana ya, Mas? Yang ini tadi, nanti yang sama kayak ini. Yang data awal pakai yang tadi. Nah, ini pas aja. Nah, wis ini sama wis. Oke. Oke. Seperti itu. Yang ditanyakan lagi nggak? Mas mau tanya, Ya. kalau misalnya itu udah habis, terus pertimbangan kita milih kita mau baru, kita mau barang bekas atau sewa itu nentuinnya dari kelompok sendiri gitu Kak Mas? Apa gimana? Halo? Halo? Oh, terber lagi. Connection. Halo, tes. 1, 2, 3. Ya Mas. Ya, Masuk, masuk, Mas, Bang. masuk. Masuk. Jadi nanti kan kita melakukan depresiasi. Nah, ini pertama depresiasi dulu, nanti masih banyak langkah-langkahnya. Ini satu-satu nanti ada mesin baru, mesin bekas, bla bla bla, dihitung satu-satu seperti tadi. Nah, terus nanti di akhir di analisis kelayakan investasinya kan ada nilai NPV, IRR sama payback period. Nanti dipilih yang paling bagus nilainya, yang mana gitu. Seperti itu. Gimana? Sudah Oke jelas? Mas. Ya jelas, paham. Terima kasih Mas. Oke, sama-sama. Nanti ya dilanjutin sampai akhir. Mas mau nanya, kalau yang sewa tadi gimana ya? Yang sewa? Ya kalau yang sewa berarti nggak ada yang di mana? Yang di mana? Sewa yang ini. Yang di alternatif juga. Gitu. Iya. Ya, ini kan kalau yang ini ya semacam karakteristik. Ya, ini data awal untuk alternatif. Nah, untuk yang sewa kan emang nggak ada harga beli dan umur ekonomis dan nilai sisa karena kan kita sewa dari orang lain, dari perusahaan lain. Jadi munculnya di cash flow nanti. Oh, oke Mas, siap. Terima kasih. Cash flow. Ya. Mas, boleh contohin satu nggak Mas yang sewa di tabel yang tadi? Gimana? Boleh tolong contohin satu nggak Mas yang kalau kita pakai sewa mesin tuh kayak gimana? Sewa mesin. Kalau misalkan yang depresiasi ya, ini masih depresiasi kan ya? Iya. Kalau pakai sewa mesin ini kan nggak ada aset mesin sewa kan. Kalau yang ini kan ada 2, aset awal sama aset mesin baru. Nah, sini aset awal, aset mesin bekas. Ya, karena nggak ada depresiasinya berarti ya nggak usah dihitung yang mesin sewanya. Berarti, nanti di selanjutnya. Oh, berarti tabel yang itu dikosongin aja Mas? Gimana?
Berarti tabel yang di bagian depresiasi sewa itu dikosongin aja. Nggak ada. Hmm, nggak ada emang. Oh, nggak ada. Nggak ada depresiasinya. Berarti cuman aset awal aja yang habis. Mas mau Jadi nanti nanya, ya kalau yang depresiasi mesin bekas berarti rumusnya sama, cuman bedanya di harga belinya. ya harga beli sama umur ekonomis. Oh, Jadi yang ya. mesin bekasnya kan lebih pendek umurnya. Oke, Mas. Makasih. Terus tapi nanti ini ya berarti ini nanti biar cepet ngerjainnya yang aset awal nanti dikerjain dulu semua. Nah terus karena aset awal ini nanti sama berarti langsung dikopas saja ke aset awal yang lainnya. Kopas ke sini, ke sini, ke sini juga. Jadi aset awalnya ini nanti sama semua. Terus yang beda-beda yang bawahnya ini. Terus selanjutnya yang ekspansi. Yang ekspansi. Bentar. Minum dulu. Yang ekspansi karena kapasitasnya berlipat ganda dikali 2 ya. Menjadi 2 kali berarti jumlah mesinnya udah dikali 2. Seperti tadi kan 1 2 2 sekarang 2 4 4 2. Mau tahun dulu ya Mas ya. Goyang terus nih lo. Apa nih? Coba kayak jenengan, coba dengan kayak laga RPL kontak wis dipindah. Menyerang. Gimana? Mantap Mbak ini. Jangan menyerah. Menyerah. Aduh. Lanjut Mas, lanjut. Menyerah dulu. Oke, lanjut ya. Ya, Mas. Nah, kalau yang mesin baru misalkan tadi kan mau nanya. Ya, gimana? Ini kan yang ekspansi itu dikali 2, soalnya ada mesin baru apa gimana? Soalnya di kapasitasnya dibesarkan. Yang semula kapasitasnya misalkan ya segini, kan nggak mungkin kalau kita misalkan beli mesin setengah itu kan nggak mungkin. Jadi kapasitasnya dikali 2. Biar kapasitasnya kan awalnya ini. Nah, kemampuan produksi kan kapasitas ini 150. Nah, berarti untuk kali 2 berarti menjadi 300. Jadi untuk yang ekspansi nanti kapasitasnya semuanya 300. Ya, untuk yang memenuhi ini tadi loh. Yang memenuhi. Oke, Mas. Gitu. Terus misalkan jadi di kompas coba. Mas mau tanya dong. Gimana? Berarti tadi ekspansi itu pasti dikali 2 ya, Mas? Iya. Oke. Dikali Mas, 2. mau nanya, Mas. Kan yang tadi kan yang nggak ekspansi itu kan misal yang mesin gerinda karena dia umur ekonomisnya 3 kan tahun 345 yang aset beli mesin barunya. Terus kalau las listrik sama mesin bending kan umur ekonomisnya 2. Jadi kan di tahun ke 2 sama 3. Terus tahun 4 sama 5-nya sama juga kayak gitu berarti. Tapi kan hitungannya beli baru lagi. Gimana sih? Iya, beli baru. Karena ya emang kalau dari angkanya terlihat sama karena ya emang sama, maksudnya belinya dan sisanya sama.
Berarti Kalau hitungannya, ya, berarti tetap hitungannya angkanya segitu. Oh ya, kalau ya, yang makasih Mas. untuk mesin bekas nanti beda angkanya. Ya. Oke. Nah, ini misalkan ya ini kita selesaikan yang ini. Ini nanti selesaikan sendiri lah. Terus kan karena sama tadi bisa dikopas seperti ini. Kopas. Ini agak rumit ini yang ini. Jadi tadi kan kan apa ya? Yang sini kan enak. Berarti misalkan ini biar habis dulu baru kita beli, atau yang bawah biar habis dulu kita beli yang bekas. Kalau yang ini kita nggak nunggu habis dulu, berarti karena kita di awal punyanya, misalkan ini kita punyanya 1 gerinda awalnya. Nah, tapi karena ekspansi maka butuh 2 gerinda. Nah, karena gerindanya yang 1 aset lama, aset awal, maka perlu beli gerinda baru. Paham? Kurang paham, Mas. Beli gerinda barunya seperti ini saya enggak. Jadi kan yang tadi kan aset tidak ekspansi, berarti jumlah gerindanya 1. Nah, ini kan 1 udah dipenuhi dari aset awal. Mas, berarti yang mesin gerinda yang buat ekspansi itu ditaruhnya di aset beli mesin baru ya, Mas? Bukan di aset awal kan ya? Aset awal ada, mesin baru ada 2 berarti. Nah, kan ini yang aset awal udah punya 1, berarti kan kurang 1 dari mana? Masuk nyolong nggak mungkin. Jadi kita beli. Kita beli karena harganya sama ya, kopas bisa. Salah. Nggak bisa kopas karena bisa kopas ya. Ini aja. Ini terus karena beda karena ini jadi 2. Jadi pertama di jumlah dikali beli, ini mana beli? Gerinda bagi sisa dibagi ekonomis. Oke, munculnya banyak. Ya. 4 kurang 300 kurang 300. Oh, salah ini salah kurungnya. Nah, yang kedua yang ini. Ini tinggal di bawah bisa. Ditarik bawah bisa ini. Tunggu dulu. Nah, ini misalkan yang gerinda dulu ya. Dulu. Ini kan salah. Apapun salah. Ulang ya, salah tadi. Jadi ini kan 1 gerindanya. Nah, untuk nambah jadi 2 kan harus butuh 1 lagi. Ya udah 1 lagi. 1 lagi. Satu lagi. Terus karena ini aset awalnya udah habis, maka gerindanya yang aset beli barunya jadi double.
yang kayak ini. Ya, dapat. Nah, double. Nah, ini kan anggap aja ini 1, sini juga 1, ini kan 2, 1 tambah 1 2. Terus ini sudah habis. Nah, terus ini beli lagi nanti sejumlah sekian. Gimana, ada yang tanyakan? Dengar nggak ya? Halo? Tanya, Mas. Tanya. Gimana? Kan biar paham lagi Mas aku. Kan misal mesin gerinda kan sisa umurnya kan tinggal 2 tahun tuh. Makanya yang di aset awal tahun 1 sama tahun 2. Terus di aset beli mesin baru tahun 1 sama tahun 2-nya tuh sama karena yang aset awal kan mesinnya cuma 1. Sedangkan dia ekspansi. Gitu ya Mas ya? Ya. Ya. Makasih Mas. Oke, mudah-mudahan berarti ya. Jadi, seperti itu terus sampai akhir. Yang mesin bekas nanti juga gitu. Oke. Selanjutnya, udah ya? Yang ini udah toh? Ya. Selanjutnya ada cash inflow. Ini cash. Nah, ini ada cash inflow, lalu ini ada cash outflow. Yang cash inflow ini nanti tidak, ini kan aliran kas kan berarti ada yang inflow berarti menambah kas kita, atau outflow berarti mengurangi kas kita, kas perusahaan. Kalau cash inflow berarti penambahan kas, misalkan ada penjualan, terus ada ini penjualan maksudnya penjualan bahan jadi. Berarti kan kita ceritanya memproduksi kursi, berarti penjualan ini penjualan kursi. Terus untuk yang nilai sisa berarti artinya kita menjual mesin-mesin yang atau aset yang sudah misalkan tadi kan gerinda yang aset awal, misalkan tahun kedua kan sudah habis. Nah, ini nanti berarti pas tahun kedua sudah dijual. Di sini nanti nambah inflow. Langsung ya, misalkan penjualan. Tadi udah ada jual. Oh, udah ada tuh. Penjualan nanti kan ini sampai bawah, sampai tahun kelima yaitu Desember. Berarti langsung aja sama dengan penjualan kan harga jual dikali yang diproduksi atau demand. Jadi harga jual tadi udah di sini sesuai harga jual kalian di modul sebelumnya di F4, terus dikali sama demand. Demandnya bukan yang ini ya, karena ini udah yang lalu daerah berlalu. Kita menatap masa depan, maka ini. Oke, yang prospek permintaan. Nah, kita ke bawah atau diklik 2 kali. Nah, ini penjualan atau pendapatan per bulan dan per tahun sampai akhir. Terus untuk nilai sisa, nah ini nanti diharapkan
kalian teliti, karena nilai sisa ini nanti khususnya yang ini, yang aset awal terus aset yang beli baru maupun bekas. Kita kan ini tidak ekspansi yang mesin baru, berarti kita tidak ekspansi mesin baru. Maksud saja kalau bentar. Halo, denger nggak? Masuk, Mas. Dengar, Mas. Tes. Masuk. Mas. Oke. Halo. Ya, gimana? Oh, nggak apa-apa. Oke, lanjut ya. Inflow. Ini nanti kalian lihat pada saat kapan si aset itu umur ekonomisnya habis. Misalkan kita lihat ya ini. Dan misalkan umur ekonomisnya habis ketika tahun kedua. Tapi nanti jangan lihat ini ya, karena misalkan misalkan las listrik. Kalau las listrik kan dia 2 tahunan. Misalkan gini ya, las listrik ini las listrik cepat. Las listrik. Aset awal udah habis 1 tahun hari itu udah habis. Nah, ini walaupun las listrik yang di sini depresiasinya sama terus. Nah, tapi ini pas di sini karena umur ekonomisnya 2 tahun, las listrik ini pas tahun kedua ini beli. Nah, terus pas ini dijual. Terus ini beli lagi, terus dijual lagi. Nah, karena apa? Umur ekonomisnya 2 tahun. Maaf, putus-putus. Putus-putus. Halo? Oh ya. Jadi ini gitu ya. Ya, mohon diperhatikan yang ini ya. Misalkan untuk ekonomisnya, misalkan yang ini kan beli terus dijual, terus beli dijual seperti itu. Itu efeknya nanti dia apa? Ini efeknya di cash inflow dan cash outflow. Berarti pas cash out inflow nanti pas cash inflow nanti dia dijual, nanti pas yang cash outflow dia pas belinya. Seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Ya, hapus dulu misalkan ini yang Gerinda misalkan.
yang jangan gerinda. Misalnya tahun kedua itu simpan. Tahun pertama udah ada yang dijual, alas listrik. Alas listrik. Ini ngelingnya kemana? Ngelingnya karena nilai sisa ya di sini nilai sisanya. Nilai sisa. Terus yang dijual berapa buah? Nah, itu nanti juga diperhatikan berapa buah. Apakah dia ekspansi atau tidak ekspansi. Tadi masih satu. Dia satu buah. Nah, seperti ini. Terus misalkan di sini. Di sini nanti berarti itu beda ya. Jadi sisa beda. Itu terus pokoknya lihat terus apa yang ketika itu dijual, apa yang ketika itu dibeli. Yang kalau ini ketika itu dijual apa? Diperhatikan lagi umur ekonomis, diperhatikan lagi. Untuk misalkan contohnya yang Desember 2024. Tahu kan ada, nah, oh ini ternyata mesin Desember 2024 itu selain mesin-mesin juga ada ini PC dan printer kendaraan ini kan bisa umumnya tinggal 5. Nah ini berarti nanti ikut juga. Ini nilai sisanya ini selalu nilai sisanya dikali jumlah ya. Selalu dikali jumlah biar nggak salah. Nanti tambah lagi ini kali ini jumlah lagi tadi ini. Nah nanti ini nggak cuma ini aja, berarti nanti kalian lihat lagi mana yang sekiranya dia umur ekonomisnya habis. Terus ini total ini maksudnya langsung masukin aja yang penjualan, terus langsung ditambahkan nilai sisa. Tambah ya, bukan dikurangi, ditambah. Terus masuk sini set. Nah, nanti kan oh ya berarti kalau yang nilai sisa ini ceritanya dijualnya pas akhir tahun. Pas akhir tahun dia dijual. Jadi dia masuk kas tahun pertama kalau yang ini, dan berikutnya juga seperti itu. Oke. Terus nah, ke 0 itu maksudnya tahun 2000 sebelum 2020 ya benar. Terus ini nanti dijumlah misalkan tahun pertama. Nanti sum totalnya jumlah dan sampai akhir. Salah. Satu-satu berarti. Ya, ini di sum terus per tahun. Dan sama juga kalau mesin sewa nggak ada nilai sisanya. Nah itu berarti dikosongi aja nggak apa-apa, cuma penjualan. Oh ya terus nanti di sini kan ada tulisan keterangan jual ya. Nah ini nanti kalian tulis aja misalkan pas tahun ini jual apa itu.
Yang kalian masukkan ke sini apa? Biar enak. Kalian nggak salah. Apa? Misalkan tadi Gerinda tuh ya, tulis aja Gerinda. Kalau misalkan ada kok Gerinda, Mas listrik. Mas listrik. Jumlahnya berapa? 1. Gitu. Misalkan ada lagi berapa Gerinda atau apa misalkan ya. Gerinda 2 atau berapa. Seterusnya. Ya, setiap ada yang jual kalian tulis. Oke, Mas lagi. Oke. Yang ditanyakan nggak? Halo? Halo Mas. Halo. Ada yang ditanyakan nggak? Mau tanya Mas yang apa Desember 2024 itu Mas. Yang terakhir. Nih. Iya, itu tadi Halo? nilai sisanya gimana Mas? Ya? Oh, nilai sisanya? Iya. Ya punya nilai sisanya pokoknya kalian lihat-lihat lagi aja ini mesin-mesin bisa di misalkan ini ya Gerinda ya, misalkan yang pertama kalian lihat yang nilai sisanya yang jelas dulu kelihatan ini, misalkan BC printer kendaraan kan udah kelihatan 5 tahun. Ya udah berarti itu masuk. Terus selain itu nih Gerinda, mesin Gerinda kan ini aset awal ya. Gerinda aset awal kan nilai sisanya 2. Terus anggap kita beli baru. Baru kan nilai ekonomisnya 3. Berarti 2 tambah 3 kan 5. Berarti Gerinda nanti dijual 2 kali. Dijual pas tahun kedua dan tahun kelima. Seperti itu. Jadi pahami. Gimana? Halo? Aman Mas, aman. Iya Mas. Siap. Oke. Itu nanti selanjutnya terus seperti itu. Terus selanjutnya gue. Udah jelas yang inflow? Oke, tak jelasin yang outflow. Banyak nih. Sama banyaknya. Untuk yang outflow itu sama sebenarnya konsepnya. Kalau yang inflow kan kita mendapatkan cash, mendapatkan kas. Berarti uang kita bertambah. Kalau yang outflow berarti kita mengeluarkan kas, berarti uang kita berkurang. Berkurangnya karena apa? Ya karena biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, dan juga investasi tentunya. Misalkan yang pertama untuk tidak ekspansi. Yang tidak ekspansi kan berarti biaya variabelnya itu dari ini kan tahun pertama tadi 2000. Sebentar saya jelaskan yang ke 2019 ini ya. Karena kita tidak ekspansi berarti kan kita tidak beli mesin di awal-awal loh. Jadi kita tetap memakai aset yang ini. Aset ini kita manfaatkan sampai masanya habis dulu. Jadi nggak usah beli mesin. Yang kuning-kuning Desember ini nanti akan kelihatan ketika ekspansi karena dia beli mesin lagi. Nah, ini. Oke, selanjutnya untuk ekspansi berarti biaya variabelnya didapat dari
Ini variabel tahun pertama jadi F4 kali demand. Oke. Nah, tahun pertama sampai tahun pertama aja. Seperti itu. Jadi ya, demand-nya terus mengikuti, tapi dia variabelnya yang mengikuti tahun pertama karena inflasinya seperti itu terus. Jadi yang Januari juga begitu, variabel tahun kedua di F4 lagi kali N2. Hapus dulu. Oh ya, saya kelihatan satu hal, karena tadi kan tidak ekspansi, berarti ada apa namanya? Ada permintaan, kebutuhan atau demand yang tidak dalam kapasitas normal. Berarti kita perlu melakukan overtime. Dari itu, nah ini kan tadi data awal plus demand. Ya, bentar, saya akan ini nanti yang minus nanti dijadikan 0 ya, biar tidak mengganggu. Nah, minus dijadikan 0. Nanti untuk menghitung overtime-nya itu dari yang over demand ini. Nah, karena 0 kan berarti tidak perlu overtime. Kalau yang perlu overtime itu yang ini, yang lebih-lebih ini. Yang perlu overtime yang lebih-lebih. Ini misalkan ini tapi ditulis saja. Nah, ini ditambah biaya overtime. Terus dikali coba ini saya terus apakah ada perbedaan 51. Tidak ada, karena tadi kan tidak perlu overtime dia, karena dia 0. Nah, kalau yang kedua ini dia mulai demand-nya ada kelebihan demand. Demand-nya 150, padahal kapasitasnya 150. Demand 152, mohon maaf, tapi kapasitasnya 150. Jadi tidak cukup kapasitasnya. Nah, karena tidak cukup, tambah kedua di F4 dikali seperti itu terus sampai ke bawah. Nah, terus untuk yang investasi ini nanti dihitung pas beli barang, beli aset misalnya. Jadi misalkan tadi pas ini ya, misalkan saya contohin mesin gerinda lagi. Tadi kan masih mesin gerinda, berarti pas tahun kedua kan udah dijual. Nah, berarti tahun ketiga dia beli lagi. Nah, pas beli ini tahun ketiga, belinya pas di awal ya, di awal tahun, nanti pas Januari. Investasi berarti kan ya
kan jumlah yang dibeli berapa, misalkan jumlahnya 1. Terus sebentar. Itu terus selain beli, yang perlu diperhatikan pas khususnya setiap tahun ya. Setiap tahun ini nanti bakal ada investasi. Investasi untuk apa? Untuk sebentar. Khususnya pas itu investasi biaya perawatan. Jadi kan yang ini tadi ceritanya investasi untuk beli mesin baru atau beli mesin, bukan, pokoknya beli mesin, pengadaan mesin, untuk pengadaan mesin. Mesin. Terus untuk yang biaya mesin kan bisa kita lihat ada biaya perawatan. Nah, nanti biaya perawatan bisa dimasukkan di akhir periode aja biar tidak lanjut. Biaya perawatan dimasukkan sini. Nanti pas misalkan ini ya, tahun pertama misalkan ada biaya perawatannya apa aja gitu. Tahun pertama kan masih dipakai mesin aset awal ya, berarti biaya perawatannya ini dikali. Nah, ini terus tambah lagi, tambah jumlah, tambah lagi, pokoknya terus sampai ya semuanya semuanya dia setiap tahun ini khususnya perawatan itu perawatan tiap tahun kan apa gitu.
yang tabel data awal ini diganti yang tabel alternatif semua ya. Harusnya pakai yang ini. 6 juta si oli atau apa itu nanti masuk ke sini. Mas, maaf yang terakhir nggak dengar Mas. Yang masalah diganti-ganti tadi. Oh, berarti yang data awal nanti diganti ini ya, yang mesin khususnya. Nanti diganti semua yang nilai aset, nilai sisa, perawatan. Oh, diganti yang ada di alternatif yang ini baru. Ini disamakan. Oke, Ya. terima kasih. Mas Sama. mau nanya, Ya. berarti yang mesin bekas biaya perawatannya tetap kayak yang di alternatif. Mesin bekas, biaya perawatannya seperti Yang ya, harga jutaan. alternatif yang bekas. Yang bekas ini. Berarti sampai jutaan itu. ini ya? Iya. Ini yang jutaan dikurangi nolnya 1. Iya. Oke. Ini kan masuk akal. Nah, ya. Oke, gitu ya. Terima kasih, Mas. Ya. Ya, sama-sama. Maafkan banyak salah ini. Nah, itu terus kan udah mudeng kan? Nanti yang beli yang berapa? Apa namanya? Ya, perawatan. Terus untuk yang sewa, berarti dia investasinya kan ini sewa mesin, sewa per tahun. Jadi dia per tahun nanti sewa berapa? Kan 2 ya dikali 2, 3 ya dikali. Pokoknya sesuaikan ini. Sesuaikan ininya. Kalau ekspansi kan kali 2 kalau yang ini. Kalau tidak ekspansi tetap. Oke, terus apa lagi ya? Terus ini nanti tetap ya keterangan belinya beli apa? Belinya aja ya. Beli. Kalau yang perawatan nggak usah dimasukin, bisa beli apa Gerinda atau beli apa. Oke, seperti itu. Terus untuk yang total ya variabel tambah investasi jadi total. Jadi nanti rumusnya seperti itu. Oh ya, untuk yang investasi nanti khususnya yang ekspansi maksudnya, ekspansi nanti khusus yang ini yang investasi awal dia kan berniat untuk mendobelkan kapasitasnya, memperbesar kapasitasnya. Jadi dia di sini investasinya berupa apa? Jadi dia beli dulu, dia beli. Kalau yang beli baru ya beli baru seperti itu. Misalkan investasinya pas yang alternatif ini ya, kelihatan yang untuk investasi. Ekspansi misalkan ya mau beli Gerinda gitu. Berapa belinya 1? Karena kan ini tadi aset awalnya masih, nanti kan belinya 1. Terus ininya masih berarti belinya 1. Nah, ada yang 2 karena miling misalkan, miling sama turning kan dikali 2 jadi 2 belinya. Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan.
Terus untuk yang bawah, total cash outflow masih sama. Ini sepertinya sudah saya masukkan di template rumusnya. Ya, tahun ke-1 dari Januari sampai Desember tahun ke-1 dan seterusnya. Apa lagi ya? Oh ya, yang ekspansi, yang cash outflow ekspansi, berarti tidak perlu biaya variabelnya tidak perlu ditambahkan biaya tenaga kerja overtime ya, karena kan kapasitas produksinya sudah bisa mencukupi demand yang ada. Kan kalau yang ini tadi kan yang tidak ekspansi kan kapasitas produksinya kurang, makanya kita butuh overtime. Nah, ini overtime. Kalau yang ekspansi nggak usah overtime. Sudah, itu aja. Apa yang ditanyakan? Mau nanya, Mas? Apa? Ya, satu-satu apa, yuk? Siapa tadi? Itu aja duluan. Aku mau minta tolong aja sih Mas. Tadi kan ada data-data yang di given sama Aslab, cuma diubah pas ini kan, apa namanya, briefing iya. ini. Nah itu minta tolong nanti diubahkan sekalian aja, nanti dikirim ulang aja. Oh iya, iya. Oke, makasih ya. Terima kasih. Yuk. Mas Apa mau lagi? nanya. Tadi yang jumlah Ya. mesin kan katanya disesuaikan dengan kita sebelumnya. Di Excel kita yang job design. Ya. Ya. Nah, kan kita kan jumlah kebutuhan mesinnya kan kita kan per aktivitas. Jadi kayak mengukur kebutuhan mesin satu kayak gitu. Nanti yang dianggap apa ya? Yang diperhatikan ini aja, yang lainnya apa ya namanya? Oh, yang diperhatikan ini aja, yang gerinda, milling, turning, listrik gitu ya. Yang itunya. Ya. Misalkan nanti kan aku mau lihat sebentar, maafkan, bentar. Kelompok berapa ya berarti ya? Silahkan. Kelompok misalkan misalkan ini ya. Ini nanti tadi kan yang dianukan drilling, bending. Ini nanti diasumsikan ini sudah mewakili stasiun, karena kalau kita mau, sebenarnya bisa kalau mau semuanya, tapi sangat lama dan banyak. Kita latihan ini aja. Ini misalkan milling. Ini milling jadi satu stasiun ya ini. Jadi tidak terpengaruh. Nah, misalkan ini kan di sini ini kan 00, maksudnya kebutuhan mesin 0. Ya, dikarenakan ini 0. Maka saja yang orang-orang yang ada di bagian mengukur, motor, pengikir ini masuk ke sini semua. Nah, ini aja. Diasumsikan gitu aja. Nah, berarti untuk yang milling tuh berapa mesin, Mas? Yang milling kalau ini kan tetap kalau milling turning yang akhir aja ya, yang akhir. Nah, ini kan 2, berarti langsung 2 mesin. Kalau yang tenaga yang apa ini? Turning. Ya, kalau turning ini yang akhir 2. Terus kalau yang assembly itu nanti last aja ya, last. Assembly nanti last. Iya. Iya. 1. Oke.
Pokoknya jangan sampai yang semua mesin itu ada yang nilainya 0. Nanti kalau bisa minimal 1. Jadi, ya, itu ya. Mas, kan di punya saya yang stasiun kerja bangku dan bending kan nggak ada gerinda. Berarti gerindanya tetap ditulis 1. Iya, itu total tenaga kerjanya berapa? Total punya saya ada, bentar Mas, Ya. ada 6. Itu yang semua itu ya? Ya, yang semuanya. Semuanya ya? Pembulatan semuanya. Oh, Ya. semuanya 6. Iya. Kalau yang Untuk drilling berapa drilling? Drillingnya 1 Mas. 1 drilling, 1 bending. Oh, berarti sisanya gerinda aja berarti. Berarti gerindanya 4. Sih. 1 drilling, 1 bending. Gerindanya 1 drilling, 1 bending. Ya disesuaikan aja lah, misalkan 1 drilling, 1 bending berarti 3, ya 2 dong, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa gitu. Terserah aja lah. Ya, nggak apa. Ya. 2 aja. Disesuaikan di apa namanya? Diratakan setiap stasiun aja. Ralat. Jadi diratakan. Misalkan ada 3, berarti 1. Misalkan ada 4, kira-kira masuk. Oke, nggak apa-apa gitu. Iya. Oke. Baik, Mas. Makasih. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi, Kak? Halo? Mungkin cukup. Ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup, Bang. Oke. Ini apa ya namanya ya? Ini memang perlu dijelaskan secara langsung ya, secara Zoom. Karena emang agak sulit untuk sebenarnya ini ada beberapa seperti yang di awal tadi ada beberapa sheet lagi. Ini kan tadi belum kelihatan nih akinya, maksudnya analisis kelayakan investasi di mana. Nah, nanti sheet berikutnya nanti mengenai laba rugi dan analisis kelayakan itu sendiri. Itu nanti tidak sesusah ini. Nanti lebih mudah, terus besok, insya Allah besok saya kirimkan lewat YouTube. Visilog. Ya. Paling lambat besok pagi. Ini nanti dikerjakan sebisanya dulu ya. Dikerjakan dulu, kalau misalkan di asistensi ya di asistensi dulu. Kalau misalkan sekalian besok ya besok ya. Oke. Ya, Mas. Oke, Mas. Ditunggu formatnya juga. Oke, siap. Ini karena udah malam dari tadi nih. Maaf ya, agak lama. Nggak apa-apa, Mas. Oke. Seperti HPP kemarin ya. Nanti dijelaskan di Instagram lagi, di-upload lagi. Oke, Baik, gitu ya. Udah? Ya. Oke. Aku udah. Oke. Cukup sekian dari saya. Ya, semangat mengerjakan. Tetap jaga kesehatan ya. Iya. Ya, jangan. Ya. Makasih, Mas. Tetap. Mas. Ya. Makasih, Mas. Praktikum tapi Makasih, tentunya Mas. jangan malam-malam. Sulit. Ya, Mas. Oke. Makasih, Bang. Serius, santai, sukses.
Iya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. NG ya. Gue masih praktikum tau. Apa untuk Lagi praktikum nih. Gue nyambi.